Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmatnya, dengan hidayahnya, pagi ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita, salat kita selalu diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali ta'lim ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, kita akan membahas tentang memaknai, mengambil hikmah, memahami bacaan-bacaan sholat, ya. Kenapa kita bahas ini? Karena salah satu cara untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita adalah memahami bacaan-bacaan sholat itu. Dan ketika kita belajar tentang sholat, berarti kita sedang memperbaiki hidup kita di dunia dan di akhirat. Karena hadis tentang awal yang dihisab, pertama yang dihisab di dalam kehidupan kita nanti di akhirat, sholat itu pasti ada makna yang dalam. Sampai Nabi mengatakan, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama dihisab, dihitung, dinilai itu sholat kita. Kalau sholatnya itu baik, idza sholuhat, maka baik amal yang lainnya. Sholuhat sairu amalih, kata Nabi gitu. Tapi idza fasadat, kalau sholat kita itu jelek, maka jeleklah amal-amal kita yang lainnya. Berarti standarisasinya ibadah kita itu bukan haji, bukan zakat, bukan sedekah, tapi sholat. Apalagi sampai Allah berfirman di surah Al-Ankabut ayat 45 itu yang kita sudah hafal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu tanha, mencegah, membentengi seseorang dari perbuatan keji, fahsya, wal munkar, dan pekerjaan yang mungkar. Artinya kalau orang Islam itu sholat, pasti dia punya karakter, punya akhlak, punya budi pekerti yang bagus gitu. Tapi kenyataannya kan tidak semua orang sholat itu karakternya baik gitu. Ada saja yang sholat iya, tapi belum membentuk tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan tentu saja itu bukan ibadahnya yang keliru, tapi kita mungkin yang belum khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat itu. Nah, pagi ini kita akan mengkaji Bapak Ibu sekalian tentang takbir dulu, ya. Takbir ini satu bacaan yang paling banyak dilakukan di dalam sholat. Takbir. Bapak sudah pernah ngitung enggak, Pak? Satu rakaat itu berapa kali takbir kita? Allahu Akbar. Itu berapa kali? Satu rakaat berapa kali takbir? Belum pernah ngitung ya, Pak ya? Belum.
Kalau 17 rakaat sehari semalam itu berapa kali takbirnya? Nah, yang bisa jawab saya kasih hadiah ini. Coba dihitung dulu ya. Satu rakaat itu kita 5 kali takbir. Ya. Coba dihitung ya. 1, Allahu Akbar. Nah, kita nggak usah pakai takbiratul ihram dulu ya, karena takbiratul ihram itu kan di awal saja. Coba kita hitung ya, Allahu Akbar itu 1, ya kan? Sami Allah liman hamidah, bukan takbir. Allahu Akbar 2, betul ya? Sujud, Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud berapa? 3. Allahu Akbar, sujud lagi berapa? 4. Naik lagi, Allahu Akbar, berapa? 5. Berarti setiap rakaat itu kita 5 kali takbir. Kali 17 berapa? 17 rakaat. Siapa yang suka ngitung-ngitung ini? 85, betul. Jadi kita sholat itu di luar takbiratul ihram 85 kali. Paling banyak itu bacaannya. Tambah takbiratul ihram berapa? 5, berarti 90 takbir. Ya. Ada lagi yang ketinggalan takbirnya yang belum kita hitung apa? Dari duduk antara 2 sujud, dari tahiyat awal, ya kan? Dari tahiyat awal naik ke atas itu takbir tuh, Allahu Akbar, ya kan? Jika kita baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillahi sampai akhir tahiyat awal, kita naik Allahu Akbar, takbir lagi, bukan tasbih, takbir. Ada berapa berarti tahiyat awalnya? Tahiyat awal ada berapa, Pak? 4, betul. Karena subuh tidak ada tahiyat awal. Berarti 90 tambah 4, 94 takbir. Nah, jadi Bapak itu 1 hari 1 malam 94 kali takbir. Bacaan zikir doa yang paling banyak di dalam sholat itu adalah Allahu Akbar, takbir. Nah, begitu. Nah, pertanyaan kita, kenapa kok banyak sekali takbir? Ya kan? Allahu Akbar. Kalau mengangkat tangannya sambil bertakbir itu, ya saat takbiratul ihram yang pertama, Allah. Yang kedua, saat dari tahiyat awal, Allahu Akbar, itu kan kita disunahkan. Saya tidak bahas itu karena sudah sering dibahas sekali sama Ustaz. Allah, angkat tangan, Akbar. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kenapa? Nah, ini yang jadi permasalahan. Kenapa takbir ini menjadi paling banyak itu dalam sholat? Ternyata kalau kita hubungkan, korelasikan dengan hadis riwayat Imam Muslim, ya, nanti di situ Allah ingin membentuk karakter kita, membentuk akhlak kita untuk tidak menyaingi Allah, gitu ya. Tidak menandingi Allah dengan sifatnya yang maha besar. Nah, karakter kita yang menandingi Allah sebagai zat yang maha besar itu disebut dengan kibr. Nah, kibr itu bahasa Arabnya apa, Pak? Apa kibr? Sombong. Itu. Kalau bahasa Gunung Sarinya, pembualan. Tahu pembualan, Bapak?
Pembualan itu sombong. Nah, begitu. Jadi kata kabir dengan kata kiber, yang kalau bahasa Arabnya kabir itu besar, kalau akbar itu isim tabdil namanya sangat besar. Orang yang merasa dirinya besar itu disebut kiber. Ya kan sama tuh akar katanya. Merasa dirinya besar itu di dalam bahasa Arab namanya kiber atau mutakabbir, sombong. Dan sifat sombongnya atau yang namanya kiber, merasa menandingi Allah, ini adalah sesuatu yang harus kita hilangkan lebih utama dalam diri kita. Saya bacakan hadis sahih ya di riwayat Imam Muslim. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ya, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Itu bedanya kalau bahasa Arab itu kalau pakai la tidak masuk surga masih bisa masuk. Tapi kalau sudah pakai lan, lam sama nun tuh mati lan. Lan tardo angkal yahudu walan nasara, tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani itu hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita ikut mereka, itu nanti tidak akan berubah sampai hari kiamat. Itu kalau tafsirnya begitu. Ini pakai kata la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Nah, apa kata Nabi? Tidak masuk surga, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi, siapa yang di hatinya itu misqala dzarratin min kibr. Misqala dzarratin min kibr. Misqal apa ya? Saya ngambil pasir di sini, kemudian saya jatuhkan ini, itu disebut zarrah, atau sering diterjemahkan di terjemahan Al-Quran Kementerian Agama itu sebutir biji sawi. Ya Bapak pernah dengar kan? Nah, itu kalau mau diterjemahkan zarrah itu ya itu sudah butiran terkecil dari suatu benda, zarrah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, siapa yang berbuat baik walaupun sebesar biji sawi, itu dia akan dibalas, dia akan terima hasilnya. Nah ini la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebesar biji sawi sifat sombong. Nah, itu nanti korelasinya di situ Pak, antara kata-kata takbir itu dengan kibr, dengan akbar. Allahu akbar, Allah yang maha besar. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna saubahu hasanan. Ada seorang nanya sama Nabi, ya Nabi, sesungguhnya seseorang itu dia memakai baju yang bagus, ya, wa na'luhu hasanah, dan sandalnya, sepatunya itu, na'lun itu sandal, sandalnya itu bagus. Nah, apa itu sombong? Jadi ini hadis menjelaskan tentang ta'rif atau definisi sombong. Ada orang pakai baju bagus, ada orang pakai sandal bagus, ada orang pakai kopiah bagus, ada orang punya mobil kendaraan bagus. Apa itu sombong? Nah, kemudian Nabi menjawab, apa dijawab oleh Rasulullah? Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu bagus, jamil. Jamil itu apa artinya? Saiful Jamil. Orang sering kata Jamil ini sering dipakai nama orang juga di Indonesia. Itu ada Jamil kalau laki-laki, kalau perempuan Jamila. Saiful Jamil. Kemana sudah Pak Saiful Jamil aja? Saif itu pedang kan? Jamil indah, jadi pedang yang indah namanya. Kita tidak bahas Saiful Jamil, kita bahas Jamilnya saja. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu bagus, dan dia mencintai yang indah-indah, yang bagus-bagus. Jadi Bapak pakai baju disetrika, cantik itu bagus, itu pahalanya besar, Allah senang. Allah tidak senang orang yang pakai baju berantakan,
tidak rapi, tidak bagus. Masjid kita indah, bagus, rapi, itu Allah suka. Ya. Makanya Islam itu jangan diibaratkan kumal, Islam itu jangan diibaratkan kumuh, tidak. Karena Allah suka yang indah. Ya, yuhibbul jamil, yuhibbul jamal, dia mencintai keindahan. Ya, seperti itu. Kalau rumah bapak bagus gitu ya, dicat, dikasih taman-taman kecil, nggak ada sampah berhamburan, itu sudah implementasi innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai yang indah. Al-kibru, nah bilang Nabi, bukan pakai baju bagus itu sombong. Bukan pakai sandal bagus itu sombong. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu, kibr itu adalah batrul haqq. Kamu menolak kebenaran. Itu pertama, Pak. Yang kedua, ghamtun nas. Kamu suka meremehkan orang lain. Batrul haqq itu kebenaran dia tolak. Ghamtun nas itu suka meremehkan orang. Nah itu. Jadi kalau saya, bapak, ibu punya sifat seperti itu, maka kita kena namanya apa? Kibr, sombong. Dan tidak masuk surga, Pak. Coba bayangkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Saya kalau membaca hadis ini saya merinding gini sana. Iya. Tidak masuk surga kalau ada sifat pembualannya di hati kita walaupun sebiji sawi. Hajar ini, bersihkan dalam jiwa kita. Allahu Akbar. Hanya Allah lah yang maha besar. Allahu Akbar. Allah saja yang maha besar. Allahu Akbar. 94 kali kita bertakbir. Coba bayangkan. Kalau masih ada sifat-sifat sombong dalam jiwa kita, berarti memang kita belum berhasil sholatnya itu. Ini baru satu poin ya. Nah, jadi kita belum berhasil. Dan Allah banyak menjelaskan seperti di Al-Baqarah 34 itu ya. Iblis itu bukan karena dia tidak kenal Allah, dia tahu Allah kok, bahkan dia dialog sama Allah itu. Khalaqtahu min nar. Allah, kau ciptakan Adam itu dari tanah. Wa khalaqtani min nar, dan engkau ciptakan aku dari api. Makanya di ayat itu, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajjadu. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, usjudu, sujud. Fasajjadu. Malaikat itu semuanya sujud, Pak. Tunduk patuh sama Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaro. Aba itu ogah. Kalau bahasa Jawa itu moh. Moh itu apa? Moh itu ya ogah, tidak mau. Wastakbaro, pembualan. Nah, ini ada kata situ istakbaro, kibr. Sama itu katanya, istakbaro. Iblis itu tidak mau, dan dia kenapa dia tidak mau? Istakbaro, kibr, sombong, pembualan. Dia merasa dirinya hebat. Wa kana minal kafirin, maka dia termasuk makhluk hamba Allah yang kafir, iblis. Jadi kalau kita punya sifat pembualan, sombong, itu berarti kita termasuk apa, Pak? Jawab sendiri aja. Kategorinya seperti itu. Masa karakter iblis bisa masuk surga? Kan nggak bisa. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini penting kita pahami. Ya. Penting kita pahami bahwa kesombongan ini adalah salah satu karakter yang akan dihabiskan dulu, dibersihkan dulu melalui proses pendidikan yang 17 rakaat 94 kali takbir itu. Seperti itu. Batrul haq, menolak kebenaran.
Gomtunas meremehkan orang. Itu. Menolak kebenaran tuh gini, Pak. Kita disuruh puasa bulan Ramadan, dia enggak puasa. Ya kan? Wah, puasa tuh bikin sakit aja. Masa makan ditahan-tahan. Nah, ini pembualan juga. Ya kan? Sholat 1 hari 5 kali, dia 5 hari 1 kali. Nah, kamu sholat 5 waktu? Enggak usah. Bapak itu rajin sholat, banyak juga hutangnya, kita enggak sholat. Kaya aja. Nah, itu pembualan itu. Ibu-ibu wanita disuruh pakai jilbab, rambut itu kan mahkotanya wanita. Kalau rambut mahkotanya ditutup kan elek, jadi jelek. Ditolak itu ayat itu. Nah, ini pembualan sombong namanya. Jadi kalau kita belum bisa menjalankan perintah Allah atau kita belum bisa meninggalkan larangan Allah secara baik, banyak istighfar saja. Tidak usah ditantang, tidak usah dilawan. Ya, itu penting. Kita sering dulu. Nah, ini kelompok-kelompok liberalis sering itu. Ya, seperti itu. Warisan tidak adil, masa laki dapat 2, perempuan 1, ya kan? Poligami tidak adil. Suami boleh kawin lebih dari 1, perempuan boleh enggak, Pak, poliandri? Enggak boleh. Tapi emansipasi, wah, ribut lagi. Enggak usah dibahas. Kayak di televisi itu saya pernah dengar ada orang mempermasalahkan jilbab menutup aurat. Buat apa kita mempermasalahkan? Karena dalilnya sudah jelas. Nah, kalau kita tolak itu pembualan itu. Itu yang disebut dengan sombong. Atau gomtunas, meremehkan orang. Ya, makanya kasus penjual es teh itu kan ramai itu. Nggak boleh meremehkan orang. Itu meremehkan orang itu bisa dari sikap, bisa dari omongan. Orang Aisyah aja pernah ditegur Nabi kok. Ketika di rumah Nabi ada tamu, bilang Nabi, siapa itu? Terus Aisyah bilang begini. Ini artinya apa, Pak? Kalau saya berdiri, kemudian saya ngasih isyarat, apa yang artinya? Pendek. Pakai isyarat gini nggak boleh. Bermuka masam aja nggak boleh. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita kan sering kadang, siapa yang azan tadi? Suaranya enggak enak. Kayak mau gaya-gaya kayak azan di Mekah. Kalau dia disuruh azan, sakit tenggorokan. Enggak jadi lagi. Seperti itu. Jadi suka meremehkan orang. Itu. Nah, meremehkan orang itu bahasa agamanya gomtunas. Nah, itu pembualan. Pokoknya kalau ada orang merasa itu, ya sudah. Nah, apa yang sering menyebabkan kita ini sombong? Pertama, kekayaan. Kalau saya analisis, kita analisis dalam Quran itu, 1, kekayaan, harta. Harta itu peluang besar, Pak, bisa membuat kita sombong. Ya kan? Bapak kalau naik mobil Xenia sama Pajero kira-kira sombongan. Jadi harta itu bisa, rumah kita yang besar, mobil kita yang mewah, bisa menyebab sombong. Contohnya harta ini Qarun. Banyak dalam Quran. Qarun itu bukan dia tidak tahu Allah. Qarun itu sombong. Hartanya itu dipikul oleh Al-Gojo. Kunci berangkasnya itu dipegang sama Al-Gojo, Pak. Kuncinya, dia tuh sudah bingung kuncinya gudang harta yang ini, gudang emas yang ini, yang mana dia nggak tahu, itu dipikul. Nanti Bapak baca lagi tentang Qarun dalam Quran. Ya Qarun, bersyukur kamu kepada Allah. Dia bilang apa? Ini hasil usahaku, kerjaku. Pembualannya sombong kan? Nah, harta. Yang kedua, jabatan, kekuasaan. Kekuasaan, jabatan juga.
bisa mengantarkan orang menjadi sombong. Pernah Bapak mendengar orang berkuasa ngomongnya merendahkan orang, meremehkan orang, menolak kebenaran? Pernah enggak? Ya, enggak usah kita bahas. Makanya kalau Bapak jadi pejabat, hati-hati, itu bisa membuat kita jadi sombong. Gitu. Jangankan jabat tinggi, Pak RT aja bisa jadi sombong, Pak RT itu. Iya kan? Bisa nggak RT jadi sombong? Bisa. Ketua masjid, bisa pembualan ketua masjid itu. Iya kan? Yang dikira ini masjid kalau tidak ada aku mana bisa bagus. Akunya yang jalankan. Ini dulu kayak jelek masjidnya. Kalau tidak aku jadi ketua panitianya mana jadi masjid itu. Pembualannya luar biasa gitu. Ya kan? Tapi bukan di masjid sini, di beberapa masjid yang di planet sana kan begitu. Saya pernah dengar masalahnya orang ngomong gitu. Dulu itu kalau tidak ada saya mana jadi masjid itu. Dengan gayanya begini kan. Kalau pengurus yang baru ini kan hanya pengikut-pengikutku. Sombong yang baru ini. Tidak ingat-ingat aku. Dia yang sombong, orang dibilang sombong. Nah ini Bapak Ibu sekalian berbagi, hati-hati nih. Ya. Jabatan ini luar biasa pengaruhnya, efeknya itu. Makanya Umar bin Khattab itu ketika dia jadi pejabat, jadi presiden, dia tiap malam itu keliling melihat rakyatnya. Ada orang tua yang menangis, ibu yang menangis, anaknya yang menangis, kelaparan. Dilihat sama Umar, dia sedang merebus air, isinya batu yang direbus itu. Bilang anaknya, Umi aku mau makan. Bilang ibunya sebentar masih direbus. Padahal yang direbus itu batu. Ketika Umar jalan survei malam-malam, Umar melihat Umar bin Khattab nangis dia. Pulang ke gudang makanan, ya, di Baitul Mal, langsung dipikulnya sendiri itu karung beras itu. Nah, diantarkan kepada ibu yang merebus batu untuk anaknya itu. Luar biasa Umar. Nah itu Umar bin Khattab itu luar biasa. Ya. Turunan itu juga bisa membuat pembuangan. Betul enggak? Turunan. Bapak darahnya biru apa merah? Sudah dicoba belum ini? Oh, gitu. Turunan itu luar biasa. Raden Mas siapa? Raden Roro, Raden ya kan misalnya dulu, zaman dulu, sekarang udah mulai. Kalau di Jawa tuh Raden Pak ya. Turunan biru itu Raden. Kalau di Sulawesi apa? Andi. Kalau di Banjar Gusti. Begitu. Turunan. Nah, itu juga bisa membuat kita sombong. Kemudian apa lagi? Kelompok golongan. Nah, ini hati-hati Pak. Bapak boleh aja masuk golongan apapun, tapi jangan sombong dengan golongannya sendiri yang dianggap paling bagus, paling benar. Hati-hati itu golongan. Ya. Apalagi bilang Nabi, umat Islam ini terpecah jadi 73 golongan. Nah itu, aku tidak mau sholat di masjid itu. Nah. Kenapa? Lain kelompokku itu. Penceramahnya siapa? Pak ini Ustadz. Enggak. Bukan kok golonganku itu. Gitu. Nah ini sombong. Keilmuan, orang pintar tuh, ustadz kiai itu juga profesor, itu bisa kena penyakit sombong.
Ah, ini berbahaya. Keilmuan ini juga kalau tidak didasari dengan keimanan, ya jadi sombong. Gitu. Kesolehan ibadah. Kayaknya yang paling soleh itu gitu. Merasa dirinya yang paling ibadahnya banyak. Kena kita lagi pembualan sombong. Kegantengan wajah. Bisa enggak Pak ganteng, cantik, sombong? Oh bisa Pak. Mentang-mentang hidungnya pesek, jalannya lain. Mentang-mentang hidungnya mancung, jalannya lain. Apa namanya nih di sini? Bisa badannya segitiga. Kalau kita kan segi empat ya. Oh gaya, hati-hati itu. Tapi kita tidak bisa juga mengatakan, orang itu sombong, mampirkan otot. Tidak juga, itu tergantung dia di hatinya itu. Ya. Kemudian keelokan wajah itu cantik, ganteng. Kalau orang ganteng itu peluang sombong juga besar. Ya kan? Kekuatan fisik. Inilah ya hal yang bisa membuat kita jadi jatuh di mata Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Karena itu Allahu Akbar. Itu bukan sekedar ucapan Allah Maha Besar, bukan. Allahu Akbar. Yang Maha Besar hanya Allah. Yang Maha Alim Allah, yang Maha Kaya Allah, yang Maha Ganteng Allah, yang Maha Hebat Allah. Kita ini hanya hambanya saja. Itulah Bapak Ibu sekalian bahasan kita pada pagi hari ini. Memahami takbir saja 94 kali kita bertakbir. Ya. Insya Allah Bapak memahami satu zikir saja dalam sholat itu, Allahu Akbar, sudah bisa membentuk tanha anil fahsya wal munkar. Kapan-kapan kita bahas lagi dengan iftitah dan seterusnya. Sebelum kita tutup doa, mungkin Bapak ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan. Ya, silakan Pak. Pak Haji Muin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu waktu syuruk jam 6, karena ini masih ada waktu atau menit, kami ingin tanyakan terkait masalah sombong. Ini sangat menarik. Pertanyaan saya ini Ustaz, tadi sudah disampaikan beberapa contoh. Tapi kalau misalnya gini, misalnya ada permainan olahraga, misalnya pemain bola, main tenis lapangan, tenis meja ya, tenis lapangan, misalnya gini, biasakan kalau kita akan bertanding misalnya, kan ada biasa kita ucapkan, jangan lawan-lawan itu kita anggap lebih rendah dari kita. Itu biasa kita, itu jangan diremehkan itu. Tapi anggapnya kita anggap, kita remehkan. Apakah itu termasuk juga itu sifat sombong? Salam. Ya lanjut Pak, tidak apa-apa. Nama ya Pak ya, biar silaturahmi. Nama saya Yus Armanto. Siapa? Yus Armanto. Yus, Pak Yus ya silakan. Pertanyaan saya terkait dengan takbir di dalam sholat tadi itu, Ustaz tadi menjelaskan bahwa tidak hanya bagaimana memahami supaya dalam waktu yang singkat Allahu Akbar itu kita bisa mengenal. Karena kalau kita berpikir Allah Maha Besar, supaya kita tidak semoga terlupanya dengan gerakan-gerakannya. Dan waktu singkat itu supaya kita mengenal dalam hati kita itu bagaimana? Ya. Dua saja dulu ya. Pak Haji Muin dengan Pak Haji Yos ya. Pak Haji Muin itu kalau main pertandingan kemudian kita menganggap remeh lawan, ya kan? Apa itu sombong? Iya, makanya efeknya kalah kalau meremehkan. Kalau meremehkan musuh itu pasti kalah kita.
karena menganggap musuhnya remeh. Coba kita main bulu tangkis aja ya, enteng aja musuhnya. Nah, akhirnya kalah, ya kan? Timnas kita kan kalah sama apa kemarin tuh? Boleh meremehkan musuh. Laos sudah belajar polanya lebih bagus. Vietnam dulu negara yang dijajah sama Amerika yang dianggap gini, sekarang udah luar biasa. Makanya kita jangan meremehkan dalam perspektif apapun. Jangan meremehkan. Karena nanti kita akan kalah, akan lengah. Itu Pak Ji. Itulah sebabnya kalau kita dikasih apa-apa, kita ucapkan alhamdulillah. Kalau dikasih tetangga sop ceker kan, sop ceker. Hari gini sop ceker, apa kata dunia? Ya kan? Tapi dimakan juga kan begitu. Jangan dikasih sop ceker, alhamdulillah. Terima kasih, gitu saja. Di pengajian dapat kue kotak, misalnya dapat kue, alhamdulillah. Jangan kecilnya kuenya, kayak ketua panitianya kecil juga orangnya sama, meremehkan orang. Gitu. Jadi jangan meremehkan orang dalam berbagai kehidupan. Memang yang paling efektif itu kita berzikir sih. Kalau dikasih, alhamdulillah. Kalau ada orang salah, cukup bilang subhanallah. Hayya 'alal falah. Dia azannya hayya 'alal falah. Kan salah kan? Harus ain kan? Dia baca alif. Ya, subhanallah. Itu aja. Nanti kalau bisa ya dikasih tahu orangnya. Hayya 'alal falah. Itu saja. Jangan disebarin, Pak. Azan di masjid ini, ciri-ciri bapak yang azan ini difoto lagi orangnya. Banyak salahnya. Was, itu sudah sifat tidak bagus. Cukup tasbih saja. Kayak imam salah itu dalam fikih Islam, negurnya apa? Subhanallah. Hebat. Ajaran Islam itu santunnya luar biasa. Subhanallah. Kalau istri bapak marah-marah, biasanya bapak tegur dengan apa? Subhanallah. Itu saja. Kita negurin matamu. Negur itu subhanallah. Saya ngajari guru-guru itu kalau negur anak salah itu jangan kamu terlambat terus. Kalau terlambat terus, bagaimana nasib bangsa dan negara ini? Terlambat aja murid dibahas sampai bangsa dan negara ini. Nggak usah, dibilang aja. Kamu terlambat ya, nak? Subhanallah. Semoga Allah beri hidayah, nanti besok jangan terlambat ya. Sudah selesai. Nggak perlu dipukul murid itu. Cukup begitu kan. Subhanallah. Gitu. Saya bilang sama ibu-ibu itu kalau punya suami yang sekek, pelit, skakar tuh, bacakan tasbih aja. Subhanallah. Nanti kan dia nanya, kenapa subhanallah? Salah. Ngasihnya sedikit. Nah, baik. Jadi memang mental merasa diri hebat dan mental meremehkan orang lain itu menyebabkan kita menjadi jatuh. Kurang waspada. Gitu, Pak. Tapi bukan berarti kita tidak boleh merasa punya kapasitas, kompetensi. Jangan juga, aku tidak bisa apa-apa, gini-gini aja. Tidak juga. Karena Allah mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kamu itu umat terbaik. Nah, begitu Pak, kita dimotivasi, kamu itu umat terbaik Islam itu. Wah, gitu. Bahkan Allah menjelaskan, kita tuh diberi akal pikiran. Gunakan itu untuk berpikir bahwa kamu tuh hebat. Kamu tuh bisa. Gitu, memang Allah memotivasi gitu, Pak. Tapi mengembalikan semuanya kepada Allah. Saya pernah nonton tinju tahun 2000-an itu, Pak, ada petinju Inggris ya, Muslim itu. Siapa sih namanya itu lupa saya. Itu kalau menang dia habis itu apa?
Sujud syukur kan Pak? Di ring itu dia sujud syukur itu. Pernah kan nonton dulu ya? Ya. Nah, kemana petinju itu saya tidak tahu sudah. Ya, walaupun seperti itu menunjukkan bahwa aku ini hebat bisa, tapi semuanya kembali kepada Allah. Makanya ada namanya sujud syukur. Sujud syukur itu digunakan apabila kita mendapatkan nikmat yang besar dan terhindar dari bencana. Silakan Bapak sujud syukur. Tidak perlu wudu, tidak perlu bacaan-bacaan, cukup sujud saja. Yang sujud syukur gitu, beda dengan sujud tilawah, dengan sujud sajadah atau sujud sahwi. Sujud syukur itu, saya pernah sujud syukur Pak di naikkan mau Gunung Pasir itu. Nah, itu saya bawa motor tahun berapa itu? Saya mau ceramah di SMP 1, saya mau naik gini ada mobil kijang di situ. Mobil itu kan sering muter tiba-tiba ya Pak ya. Iya tuh, saya pas naik itu agak cepat sedikit karena terlambat. Mobil kijang itu belok begini tiba-tiba. Saya hantam itu mobil. Motor saya itu di bawah mobil itu Pak. Saya terlempar. Tapi waktu saya lihat ini kok enggak apa-apa saya. Sini saya ada robek bajunya sama sini. Saya sujud syukur tuh Pak. Tapi enggak di tengah jalan, minggir sedikit. Oh, tengah jalan tabrak lagi sama orang. Enggak perlu nunggu di musola, sujud syukur itu spontanitas saja, sujud saja. Bersyukur. Ya kan? Bapak sering sujud syukur enggak, Pak? Bapak ini sujud syukuran biasanya tanggal 1. Kadang juga jarang. Nah, jadi seperti itu. Itu ada satu amaliyah yang bisa untuk menghindarkan kesombongan kita, sujud syukur itu. Cukup takbir Allahu Akbar, sudah. Ada yang mengatakan membaca zikir Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya boleh saja dibaca itu, tidak apa-apa. Tapi yang paling penting sujud menyatakan sama Allah, Allah, aku ini tidak selamat kalau tidak Engkau yang menyelamatkan. Gitu. Paham ya? Aku ini tidak bisa apa-apa kalau tidak Engkau yang memberikan aku kemenangan main pingpong, main tenis meja ini. Ya kan? Ada orang dipuji, Pak, anak Bapak hebat loh ya. Ngajinya juara. Sekolahnya nilainya bagus, terbaik di sekolah. Bapak bilang apa? Siapa dulu bapaknya? Belum tahu. Ini apa namanya? Pembualan. Harusnya dia sujud syukur. Harusnya bersyukur. Ya kan? Alhamdulillah. Gitu. Pak, istri Bapak cantik betul loh. Sudah cantik, solehah. Aku ini kan orang yang tidak pernah salah milih. Pembualan yang ngomongnya. Wah, Bapak usaha dagangnya bagus ya sekarang ya. Sukses. Aku kan sarjana manajemen, jangan disamakan dengan sarjana agama, beda lah. Hati-hati ya Pak. Ya, ini bukan berarti kita ini tidak sombong, tapi kita belajar untuk tidak sombong. Pertanyaan Pak Yos tadi, apa tadi? Oh iya, memahami takbir sebentar. Allahu Akbar. Salat itu dibuka dengan takbiratul ihram. Ya kan? Dia awal niat Allah. Kenapa tangannya begini? Allahu Akbar. Ini satu. Ini gambaran bahwa kita ini lemah ya. Allahu Akbar. Allah yang besar. Allahu Akbar. Apa maksudnya ini? Tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat, tidak ada yang memiliki segala-galanya kecuali Allah. Maka tangan gerak. Ya. Hati meyakini Allah Maha Besar, mulut mengucapkan Allahu Akbar, tangan mengatakan tidak ada yang besar, tidak ada yang hebat, kecuali Allah. Makanya ngangkat tangannya juga jangan salah-salah takbir itu kan. Takbir itu kan sejajar dengan telinga gini.
Allahu Akbar. Ini yang benar ya, satu. Yang kedua sejajar dengan bahu, Allahu Akbar. Ini boleh juga. Nah, yang penting tangan kita menghadap kiblat, ya. Kemudian ini menepis semua kebesaran yang ada selain Allah. Hanya Allah yang maha besar. Gitu. Makanya badan bergerak, mulut mengucap, pikiran berpikir. Allahu Akbar. Tapi kan kadang-kadang orang sholat itu Allah Akbar. Ada enggak orang begitu, Pak? Sholatnya Allahu Akbarnya enggak mantep. Allah Akbar. Gitu. Ada yang serius tapi salah. Allahu Akbar. Semua tuh. Tangannya begini kan, enggak ngadep kiblat begini. Ini beda, ini nanti gerakannya juga pengaruh. Coba Bapak begini semua, coba. Nah, ada enggak terasa di belakang ini tarikan-tarikan? Ada kan? Begini lah. Atau begini boleh. Ada enggak tarikan di belakang sini? Ada kan? Coba Bapak begini, Pak. Enggak ada. Apalagi yang begini. Sholli pada maghrib. Allah. Allah. Kan lihat di masjid itu ada yang sholatnya enggak semangat. Allahu Akbar, tarikan sini, ini mau menghilangkan penyempitan pembuluh darah otak belakang. Sini. Makanya narik dia. Nah, begitu. Jadi takbir itu Allahu Akbar. Kalau ruku juga harus sempurna ya. Nanti kalau gitu, Sami Allah liman hamidah, kan begitu. Ada? Ya Allah. Ada enggak yang begitu, Pak? Ya nanti Bapak lihat aja di masjid-masjid. Tapi kalau di masjid sini enggak ada. Dada itu antara dua, dada orangnya apa dada bedanya gitu. Nah, jadi bagaimana menghadirkannya, Pak? Nah, itu nanti ada bahasa sedikit. Jadi Bapak nanti kita latih berpikir tentang kebesaran Allah ya. Nanti kita bahas. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Pertanyaan Bapak sangat baik sekali. Ajarkan ini kepada anak-anak kita, sama istri kita, keluarga kita, bahwa Allahu Akbar 94 itu luar biasa. Ya, 94 kali. Dan itu membentuk karakter. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami, jadikan anak-anak keturunan kami orang-orang yang menegakkan salat. Ya Allah, Kaulah Maha Pengabul doa. Kabulkan doa kami ini ya Allah, seperti Engkau mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.